Ya, perkenalkan nama saya Paulsian Prialdo, saya dari Prodi Manajemen Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan masalah ekonomi makro, yaitu di bidang yang dipermasalahannya itu di bagian pengangguran. Lanjut. Badan Pusat Statistik BPS mencatat data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka ini 5,45% dari total angkatan kerja per tahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja. Meski masih banyak pengangguran, namun menurut BPS angka ini lebih baik dari jumlah pengangguran tahun 2022. BPS Indonesia punya 7,99 juta pengangguran. Abstraksi, keadaan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Sekmes pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik sampai 2,61 juta orang dibanding Februari tahun 2022. Tingkat presentasi angkatan kerja TPAK naik sebesar 0,24 per poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,2 juta orang dari Februari tahun 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman, serta aktivitas jasa lainnya, masing-masing sebesar 0,51 juta orang. Sebanyak 83,34 juta orang dalam bekerja pada kegiatan informal, naik sebesar 0,15% poin dibanding Februari tahun 2022. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,95% poin dan 0,33% poin dibandingkan Februari tahun 2022. Jumlah pekerja komputer Februari 2023 sebesar 7,18 juta orang, naik sebesar 0,11 juta orang dibanding Februari tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari tahun 2023 sebesar 5,45%, turun sebesar 0,38% poin dibandingkan dengan Februari tahun 2022. Terdapat 3,60 juta orang, 1,70%-nya penduduk Indonesia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19. Bukan angkatan kerja BAK karena COVID-19 0,26 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 0,7 juta orang. Dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19 sebesar 3,7 juta orang. Rata-rata upah buruh di Indonesia adalah rata-rata upah buruh pada Februari tahun 2023 sebesar 2,94 juta rupiah. Rata-rata upah buruh dari Februari 2022 ke Februari 2023 naik sebesar 1,80% dari 2,89 juta rupiah menjadi 2,94 juta rupiah. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,23 juta rupiah dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,42 juta rupiah. Rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori real asset, yaitu sebesar 4,82 juta rupiah. Sedangkan terendah berada di kategori jasa lainnya, yaitu sebesar 1,79 juta rupiah. Terdapat 11 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih tinggi daripada rata-rata upah buruh nasional. Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,46 juta rupiah, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar 1,90 juta rupiah. Menurut kelompok umur, rata-rata upah buruh tertinggi sebesar 3,66 juta rupiah pada kelompok umur 50-54 tahun, sedangkan terendah sebesar 1,76 juta rupiah pada kelompok umur 19-19 tahun. Jadi soal dampak, saya sebenarnya di sini udah merangkum ada beberapa pengangguran memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dampak pengangguran meliputi penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan komunikasi, peningkatan kriminalitas, konflik sosial, gangguan kesehatan mental, hambatan pendidikan, dan pengikisan nilai-nilai budaya.
Dampak pengangguran. Di sini ada dua yang saya tanamkan. Pertama, mempengaruhi tingkat kriminal, seperti kayak apakah pengangguran dapat menyebabkan kriminalitas? Ya, pengangguran dapat menyebabkan berbagai masalah jika tidak ditangani dengan serius. Peningkatan kriminalitas, kemiskinan, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi merupakan dampak aktual dari pengangguran yang tidak terkendali. Terus yang kedua, mempengaruhi mental seseorang. Pada saat ini banyak yang di PHK, pemutusan hubungan kerja, yang tidak hanya mempengaruhi kondisi finansial, namun keadaan tersebut dapat mengguncang kesehatan mental. Pengangguran dalam jangka panjang bisa mengakibatkan stres hingga depresi, bahkan kondisi ini dapat berujung kematian. Oke, bagaimana kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran di Indonesia? Di sini saya memberi ada 6. Pertama, yang tadi cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah rendahnya kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan demikian, tenaga kerja akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha industri. Terus yang kedua ada menciptakan lapangan kerja baru. Cara mengatasi pengangguran yang kedua adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif yang berarti yang memberikan kemudahan bagi para investor, baik lokal maupun asing, untuk investasi di Indonesia. Yang ketiga ada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Cara mengatasi pengangguran yang ketiga adalah dengan mengembangkan UMKM sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Ini menciptakan potensi besar ya maksudnya. UMKM merupakan usaha-usaha yang berskala kecil atau menengah yang dimiliki dikelola oleh masyarakat itu sendiri. UMKM dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk menjadi wirausahaan atau pekerja mandiri. Untuk itu, pemerintahan perlu memberikan dukungan berupa bantuan modal, bimbingan usaha, fasilitas perizinan, akses pasar, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada menyediakan bursa tenaga kerja. Yang bagian yang keempat, ini cara mengatasi pengangguran yang keempat adalah dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja sebagai sarana penyampaian informasi lowongan kerja kepada masyarakat luas. Bursa tenaga kerja dapat memfasilitasi komunikasi antara pencari kerja dan pemberi kerja secara efisien dan transparan. Dengan begitu, pencari kerja dapat mengetahui peluang kerja yang sesuai dengan minat dan kualifikasi mereka. Di sini ada mendorong kegiatan ekonomi informal. Cara mengatasi pengangguran yang kelima adalah dengan mendorong kegiatan ekonomi informal sebagai alternatif sumber penghasilan bagi masyarakat. Ekonomi informal adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di luar sistem resmi atau formal, seperti berjualan di pinggir jalan, menjadi ojek online, atau bekerja sebagai buruh harian lepas. Ekonomi informal dapat memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pasar kerja atau formal atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Terus ada di sini ada yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasi pengangguran yang keenam adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesehatan perekonomian satu negara. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya peningkatan produksi barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pemerintah atau barang dan jasa sebagai memicu peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi. Hal-hal ini dapat berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja pengangguran di Indonesia. Oke, selanjutnya ada peran pemerintah. Di sini saya menanamkan 4. Ada pertama, kebijakan moneter dan fiskal. Apa itu? Kebijakan moneter dan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan anggaran negara. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sedangkan kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Kedua kebijakan ini dapat mempengaruhi pemerintah agregat AD, yaitu jumlah total permintaan barang dan jasa dalam satu perekonomian. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan.
Dengan pelatihan di sini, pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi pengangguran struktural yang disebabkan oleh tidak cocokan antara kualifikasi tenaga kerja dengan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga, ada pengembangan usaha pada sektor informal. Pengembangan usaha pada sektor informal adalah salah satu upaya pemerintah dapat mengatasi pengangguran. Sektor informal membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sektor informal di Indonesia meliputi usaha kecil dengan menengah seperti dalam arti UMKM, usaha mikro, pedagang kaki lima, pengrajin, dan pelaku usaha lain yang tidak terdaftar atau lebih beroperasi di luar sektor formal. Terus yang keempat, ada penempatan tenaga kerja di Indonesia, kerja di luar negeri. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai dengan mencari peluang kerja di negara-negara lain yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur di dalam negeri, sekaligus meningkatkan devisa negara dan pengiriman uang tenaga kerja. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, seperti memberikan bantuan hukum, asuransi, dan jaminan sosial. Pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja untuk menjamin hak kewajiban dan tenaga kerja Indonesia. Dan yaudah, sekian dari saya. Maafkan jika ada salah kata atau salah penerapan. Saya mau maafkan dan terima kasih.